Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Nureni Dewi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Pati. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya calon guru penggerak Angkatan ke-10 di kelas 10.177 dengan fasilitator Bapak Salahuddin, pengajar praktik Ibu Ralia, dan saya sendiri, calon guru penggerak Dian Nureni Dewi. Saya akan menyajikan video-video terkait penerapan budaya positif yang saya lakukan, yaitu diseminasi kepada kepala sekolah dan rekan guru sejawat di Lembaga TK Pertiwi Indradirejo. Semoga video ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Marfulah SPD, Kepala TK Pertiwi Indradirejo yang saya hormati, dan yang saya hormati pula teman-teman rekan sejawat berdiri dengan ini. Hari ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif adalah saya jelaskan dulu kaitannya ya. Dari sini saya akan mengaitkan budaya positif dengan materi modul 1.1 filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Budaya positif sangat erat kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan mengenai pendidikan yang menuntut sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntut tersebut, tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif di lembaga kita. Selanjutnya adalah kaitan budaya positif dengan materi peran guru penggerak dan nilai guru penggerak. Pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimiliki oleh masing-masing guru. Sekarang kaitan budaya positif dengan materi modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Seperti yang sudah dibahas kemarin kita diskusi, dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif dalam kegiatan sehari-hari dalam kegiatan pembelajaran anak. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan teman-teman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya akan memaparkan satu persatu di dalam modul ini. Sekarang kita membahas disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen suatu dasar untuk mewujudkan budaya positif. Teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Selanjutnya teori motivasi.
Perilaku yang ditujukan manusia pasti memiliki motivasi dan suatu tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai keyakinannya. Sementara itu, untuk motivasi eksternal, diantaranya ada keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau suatu penghargaan. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Ini sering kita bingung ya, antara arti hukuman dan penghargaan ada. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yaitu ketergantungan atau bukan kemerdekaan. Tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu 1. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, dan selanjutnya adalah guru sebagai manajer. Selama ini kita berposisi seringnya sebagai teman atau sebagai pemantau. Sudah ada peraturan-peraturan, kita tinggal melihat peraturan apa, anak ditegur karena kesalahannya. Namun yang betul adalah kita harus memposisikan kita sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru harus bisa memecahkan masalah dari anak tersebut dengan segitiga restitusi. Nanti akan saya terangkan selanjutnya. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan sayang dan rasa memiliki, 3 kebebasan, 4 kesenangan, dan 5 penguasaan. Dan yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Ibu, bapak, teman-teman atau ibu-ibu di sini, keyakinan kelas dengan yang kita buat selama ini itu kesepakatan kelas. Ada beda ya. Kalau keyakinan kelas itu kita ngambil nilai-nilainya, nilai kebajikan yang betul-betul diyakini oleh warga semuanya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Ini lagi ya, tadi yang segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam mempelajari segitiga restitusi, saya ada hal yang menarik di luar dugaan saya, yaitu ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan sebagai pemantau. Mungkin kedepannya saya akan selalu berusaha untuk menempatkan
sebagai manajer. Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan oleh seorang siswa saat ia berbuat yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan di kelas atau sekolah kita. Keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Tetapi saya baru tahu ada bagian untuk menanyakan keyakinan kelas. Hal ini cukup menarik perhatian saya untuk memahami hal tersebut. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, perubahan cara pikir saya yaitu membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkan sehingga mempermudah mencarikan solusi yang tepat bagi peserta didik kita. Ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Saya berpikir juga guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani segala masalah pada peserta didik yang ada. Saya pernah melakukan segitiga restitusi kepada peserta didik saya. Saya sudah menerapkan langkah, namun saya belum bisa menerapkan langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Karena memang di kelas saya belum ada atau belum membuat suatu keyakinan kelas. Maka dari itu, kedepannya insya Allah saya akan membuat keyakinan kelas sebagai pedoman saat menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut saat segitiga restitusi, saya mendapati siswa yang bermasalah, ada marah yang muncul. Namun saya sudah sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah bagi kita dan juga bagi peserta didik kita. Oleh sebab itu, saya mencoba menggali motivasi yang mendorong siswa tersebut agar menyadari dia itu berbuat salah karena apa dan alasan-alasan apa dia bisa berbuat salah tersebut. Saat siswa menyadari dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya sudah lega, berarti saya bisa menerapkan segitiga restitusi. Sebelum pelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya lebih banyak menempatkan diri posisi guru sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan hal yang sama atau berulang-ulang. Namun setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, khususnya segitiga restitusi, saya bisa memposisikan diri saya yaitu sebagai manajer. Siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan juga memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalahnya dengan solusi sendiri. Saya pernah pelajari modul ini untuk menerapkan segitiga restitusi dan untuk menghadapi masalah murid, tetapi saya menerapkannya belum lengkap. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, dan bagian yang belum yaitu keyakinan kelas. Konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal yang menurut saya penting adalah untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif. Di sini, Manajer menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin. Disiplin di sini menciptakan murid yang merdeka, yaitu memiliki motivasi. Jika kita tidak memiliki motivasi internal atau motivasi kita sendiri, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal
yang berasal dari luar, bukan dari kita sendiri. Lanjut. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini Gajar Dewantara juga menyatakan pertanggungjawaban atau verantwortheid itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Budaya positif ada beberapa manfaatnya, antara lain manfaat menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas kita, yaitu siswa memiliki atau bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah kita. Kedua, manfaatnya yaitu meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Yang ketiga yaitu membangun hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Dan yang terakhir itu meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa. Contoh-contoh penerapan budaya positif di sekolah atau di kelas itu melalui kebiasaan-kebiasaan 5S. Lanjut di pembukuannya. Kita kelihatannya ini ya, mari kita SPK dulu sejenak untuk melemaskan otot-otot kita dan mata kita ya, biar gak sepanjang. Mohon berdiri teman-teman, kita mau SPK dulu ya.
practice drinking biar kita bugar kembali ya. Untuk selanjutnya akan saya berikan beberapa video penerapan budaya positif. Kita akan melihat video sejenak tentang penerapan budaya positif ya. Monggo. Budaya positif di sini terkait dengan makna kata disiplin. Apa yang ada di benak ibu-ibu kalau kita tentang budaya positif, pasti kita akan mendengar kata disiplin. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, aturan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin di sini juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau perlu, hukuman tidak boleh digunakan sama sekali. Untuk itu kita di sini akan membahas budaya positif yang lebih lanjut. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang harus mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita atau orang lain memberi motivasi intensif. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Di sini Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan pada saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat, disiplin yang memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Di sini Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin. Disiplin di sini menciptakan murid yang merdeka, yaitu memiliki motivasi. Jika kita tidak memiliki motivasi internal atau motivasi kita sendiri, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal yang berasal dari luar, bukan dari kita sendiri. Lanjut. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini Ki Hajar Dewantara juga menyatakan pertanggungjawaban atau verantwortheid itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Budaya positif ada beberapa manfaatnya, antara lain manfaat menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas kita, yaitu siswa memiliki atau bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman,
dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah kita. Kedua, manfaatnya yaitu meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Yang ketiga yaitu membangun hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Dan yang terakhir itu meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa. Contoh-contoh penerapan budaya positif di sekolah atau di kelas itu melalui kebiasaan-kebiasaan 5S. Lanjut ke pembukuannya. Kita kelihatannya ini ya, mari kita speaking dulu sejenak untuk melemaskan otot-otot kita dan mata kita ya, biar bersepakat. Mohon berdiri teman-teman, kita mau speaking dulu ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti speaking biar kita bugar kembali ya. Untuk selanjutnya akan saya berikan contoh video penerapan budaya positif. Kita akan melihat video sejenak tentang penerapan budaya positif ya. Monggo. Anak yang hidup.
kita memang tidak boleh, apalagi sudah ada larangan pemberian hukuman kepada anak bentuk apapun itu hukumannya, walaupun verbal, walaupun secara nyata kita hanya apa ya istilahnya mengintimidasi gitu saja tidak boleh dengan kata-kata yang sedikit kasar saja tidak boleh, apalagi hukuman-hukuman yang bersifat apa itu namanya badan atau apa itu benar-benar tidak boleh. Nah maka dari itu kita diajarkan tadi itu segitiga restitusi itu. Kalau masalah anak yang benar-benar bandel, kita harus tahu kenapa anak berbuat begitu. Kita akan melakukan pendekatan pada anak. Iya, pendekatan pada anak, menanyakan latar belakang anak ini kenapa ya kok gini, di rumah gimana. Kita bisa juga parenting, kita juga bisa bertanya-tanya kepada orang tuanya. Kita ke rumahnya bisa. Untuk menyelesaikan masalah anak memang kita agak benar-benar apa ya? Dikatakan sulit-sulit, namun kita kalau mampu namanya itu mengetahui latar belakang anak itu berbuat itu apa, kita mungkin bisa menyelesaikan itu tadi dengan segitiga restitusi itu. Kita tidak boleh menghakimi anak langsung walaupun dengan verbal, memang benar-benar kita tidak boleh. Terima kasih Barbara, itu penjelasan saya. Monggo ini Pak Dewi. Apa yang dimaksud dengan inklusi dalam budaya sekolah yang positif itu? Yang termasuk inklusi dalam budaya sekolah yang positif yaitu memasukkan semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus dalam pembelajaran yang sama. Namun di sini anak yang berkebutuhan khusus pasti kita akan mengalami masalah juga karena mereka kemampuannya mungkin kemampuannya itu tidak sama dengan anak-anak yang lain, maksudnya yang rata itu. Kalau anak yang berkebutuhan khusus memang kita harus memberi tuntunan sendiri kepada anak tersebut agar dia bisa mengikuti pembelajaran yang sama bagi anak tersebut. Gitu. Ada lagi? Terima kasih Bu Dian memberikan waktu untuk saya memberi pertanyaan. Saya punya pertanyaan, apa yang harus dilakukan jika Anda menyaksikan pelecehan atau intimidasi di sekolah? Nah, itu terima kasih pertanyaan Bu Dewi. Mungkin sehari-hari kita mungkin ada kita melihat teman sendiri atau bahkan kita melakukannya sendiri. Tapi contohnya teman-temannya, ayo maju, nggak apa-apa, jangan takut. Itu juga sudah merupakan kontribusi budaya positif yang dilakukan oleh anak-anak kita. Itu mana pun ini sudah puas. Kemana ada lagi? Sharing juga gak apa-apa, atau permasalahan-permasalahan yang ada di kelas boleh kita sharing bareng-bareng sama saya kurangi nanti Bu A atau ini bisa menambahi, boleh. Kita tidak harus hanya jawab saja. Monggo Bu Dewi. Ada satu lagi pertanyaan Bu. Mengapa penting untuk memiliki memiliki aturan dan norma dalam budaya sekolah yang positif? Itu dari semua orang mungkin sarannya untuk memiliki aturan atau norma dalam budaya sekolah itu agar semua orang itu tahu, agar mereka itu tahu apa yang diharapkan berperilaku, bagaimana berperilaku, mungkin itu makanya penting sekali untuk memiliki aturan atau norma di sekolah kita ini. Ya cara kasarnya ada peraturan kalau peraturan mesti nanti ada pelanggaran, itu sudah wajar makanya kalau kita mungkin tahu ada peraturan, ada norma, ada
aturannya itu nanti mungkin semua orang jadi tahu yang diharapkan dan bagaimana perilakunya, karena ada aturan-aturan itu sudah tahu aturannya, jadi warga sekolah kita akan lebih mengerti aturan-aturan yang harus dilakukan. Begitu Dewi. Monggo kalau ada sharing, mau tanya lagi. Iya. Ya, Ini ada murid namanya itu Kefla, Ziki, Rashid. Itu kan anaknya susah diatur. ya. Semua dijelaskan, semua saya menerangkan, menjelaskan pembelajaran di kelas, mengajak anak-anak nyanyi, bermain. Anaknya malah ngobrol sendiri, asik sendiri. Kalau dipanggil, namanya nggak mau mulai. Itu gimana ya? Cara anak itu supaya menjadi lebih baik gitu loh. Menjadi anak yang dipanggil gurunya bisa dalam bu gitu, bisa untuk urut banget. Oke, makasih. Berarti itu ada mungkin segelintir komunitas itu tadi ya. Anak-anak itu pasti anak-anak itu yang maksudnya sering tidak mau memperhatikan kalau guru menerangkan. Iya, anak tiga itu. Oke. Berarti mereka itu mempunyai apa ya namanya? Bukan latar belakang ya. Anak itu mempunyai masalah mungkin saja ya, sedikit masalah yang sama. Jadi mereka itu kayak kompak memang. Kalau guru menerangkan, mereka bermain sendiri, ngobrol sendiri dengan itu tadi ya. Sama kita katakan komunitas. Itu memang masalah setiap hari. Saya pun juga begitu ya. Kalau ada anak-anak itu, memang mungkin ya, kita sendiri dalam memberikan tadi, memberikan pembelajaran, kegiatan pada anak, itu mungkin kurang menarik, itu juga bisa ya. Karena anak-anak itu jadi, Allah, mesti mau diceramai, diomongin gitu. Anak kita kan berpikir begitu ya. Jadi kadang yang memang yang benar-benar anak-anak yang dikatakan anak yang manut, pasti kita memberikan ceramah, memberikan pembukaan itu, terutama pembukaan ya, penjelasannya di depan itu, anak-anak pasti yang memperhatikan. Tapi anak yang itu otomatis pasti ngobrol ya. Itu mungkin kita sendiri memberikan pembelajarannya tadi mungkin kurang menyenangkan dan kurang, dia mempunyai keunikan sendiri. Mungkin dia tidak bisa fokus untuk auditorinya itu tadi, mendengarkan, dia tidak bisa atau gimana. Tapi kalau anak itu mungkin di segi, kalau dia notice kinestiknya, dia mungkin langsung mau bermain aja, langsung pengennya itu pokoknya tangannya itu bergerak, pengennya gitu, itu bisa. Atau mungkin dia pengennya tuh nonton saja. Kalau dia visualnya bagus, mungkin kalau dia nonton malah angkeng, lihat terus, itu juga bisa ya. Nah mungkin itu memang perbedaan anak. Itu kalau kita kita bisa mempelajari nanti selanjutnya pembelajaran diferensiasi itu Dewi. Itu memang benar-benar kita harus memenuhi kebutuhan murid. Kan murid mulai macam-macam keragaman dan keunikan sendiri tadi itu. Nah, itu bukan negatif, bukan hal jelek bagi anak itu. Mungkin anak itu memang punya keunikan sendiri-sendiri gitu. Terima kasih. Monggo Bapak menambahkan boleh. Maaf, sesuai dengan kurikulum Merdeka yang mana kita harus ikut sesuai dengan kebutuhan murid kan, begitu kemarin, bahwa semua itu disesuaikan dengan kemampuan anak, sesuai minat dan bakat anak, sehingga kita mencari metode di mana yang cocok untuk diberikan kepada anak. Karena anak tadi ada keunikan sendiri-sendiri. Misalkan dia yang berkembangannya baru visual, ada yang auditori, ada yang estetik itu tadi kan anak-anak harus disesuaikan dengan kemampuan juga, terus
keinginan anak, ya, keinginan anak apa? Misalkan kita beri metode ceramah, berarti oh anak ini berarti tidak senang dengan cerita. Siapa ada pertanyaan? Siapa atau tanda-tanda kapan apa? Salam dia. Kalau saya kan Kalau saya. monggo kalau ada pertanyaan yang lain ke teman-teman. Contoh penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah itu bagaimana Bu? Penerapannya ya, penerapan budaya positif di kelas kita. Mungkin kita sudah melaksanakan ya budaya positif di sekolah kita. Itu kebiasaan salam, sapa, dan tersenyum pada anak kepada kita kepada anak, atau sebaliknya itu udah kebiasaan, itu udah contoh penerapan budaya positif. Tiap hari ya, di sekolah kita sudah menerapkan. Ada lagi kebiasaan saling membantu dan gotong royong. Gotong royong kan tidak harus kita kerja bakti, bisa pas pembelajaran kegiatan kita bagi kelompok, itu kan juga ada kerjasamanya, itu juga bisa, itu juga ada penerapan budaya positif. Menghargai perbedaan, ada temanku kulitnya putih HP ireng, kayak gitu kan, kita ada yang cedar. Kalau temannya bilang tuh itu loh kok cedar, nggak boleh di apa istilahnya bullying ya lah itu. Nah, berarti itu anak-anak sudah menghargai perbedaan. Terus sikap disiplin, anak belajar berangkat sekolah tepat waktu, pas masuk sudah dari sekolah, pas nanti pulang juga mengikuti, itu sudah disiplin gitu ya. Terus mengikuti sifat refleksi diri. Sehabis pembelajaran kita sering ya mengadakan refleksi diri untuk anak, refleksi diri untuk kita sendiri juga, apa yang harus kita lakukan yang lebih baik untuk selanjutnya. Itu juga refleksi diri, itu juga sudah budaya positif. Saling menghargai, diskusi ini kita menghargai pendapat teman, itu juga ada penerapan budaya positif. Saling berkolaborasi, itu pasti ya. Kita sering mengadakan kolaborasi tentang pembelajaran anak dan kegiatan, baik kita dengan guru walaupun dan anak-anak dengan kita, dan juga orang tua, wali murid juga sudah kolaborasi dengan kita. Itu juga sudah penerapan budaya positif. Untuk lagi kontribusi pada masyarakat, kita diundang untuk mengikuti pawai sedekah muni, itu juga sudah penerapan budaya positif karena kita sudah berkontribusi pada masyarakat untuk memeriahkan acara tersebut. Yang sering kita lakukan lagi yaitu senantiasa bersyukur, ya itu juga budaya positif. Anak-anak selesai atau diberi makanan temannya atau gimana, alhamdulillah, terima kasih, bersyukur, itu sudah juga menerapkan budaya positif. Berdedikasi, kita sebagai guru melatih anak-anakku ini ada lomba gimana, kita sudah melatih anak-anak untuk bisa mengikuti lomba seperti itu, juga penerapan budaya positif. Dedikasi kita kepada sekolah, berani mengambil resiko. Selama kita mengalami masalah, ada masalah pada anak, resiko itu bukan berarti yang negatif saja, semua aja atau apa itu bukan. Selama ada anak bermasalah, anak ini harus begini, kayak tadi ada masalah anak satu kurang mengikuti pembelajaran, dia menyendiri atau apa, kita langsung ajak anak itu dipandu atau apa, itu sudah resiko, berani mengambil resiko, walaupun nanti anak itu nangis atau gimana, tapi kan kita sudah tujuannya sudah baik, itu sudah berani mengambil resiko. Berpikir kritis, kita sebagai guru memang dituntut untuk berpikir kritis tentang menghadapi semua masalah-masalah atau dalam memberikan pembelajaran kegiatan sehari-hari. Itu contoh penerapan budaya positif. Kita di sekolah ini, saya yakin kita sudah menerapkan, ya mungkin kurang sempurna kan, kita sambil berjalan sering waktu, kita akan berdiri dengan baik. Itu contoh-contoh penerapannya ini. Iya. Selanjutnya lagi, kalau ada mau tanya lagi,
Sudah nggak ya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, terima kasih banyak waktunya teman-teman untuk mengikuti sharing dan memahami sedikit materi penerapan budaya positif dari modul 1.4 dari saya sebagai calon guru penggerak untuk memenuhi tugas untuk menerapkannya kepada teman-teman. Terima kasih waktunya. Bila ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan rekan-rekan guru sejawat yang saya cintai. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, yaitu koneksi antar materi modul 1.4. Saya di sini akan memaparkan teori-teori yang ada di modul 4, yaitu budaya positif. Di dalam koneksi antar materi ini ada beberapa bab berkaitan dengan filosofi pendidikan. Hal yang sangat penting untuk dipelajari dalam proses dengan filosofi pendidikan Gajah Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Gajah Dewantara, budaya positif saya kenal sekali. Selanjutnya yaitu kaitan budaya positif dengan materi modul 1.3 visi guru penggerak. Dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarnya sudah menerapkan. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan tematik yang akan saya sampaikan. Di antaranya yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang dilakukan oleh guru kepada muridnya agar murid bisa berperilaku yang lebih baik. Selanjutnya yaitu teori kontrol. Teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Motivasi teori kontrol harus dimiliki dari seseorang dari intrinsik, walaupun harus ditunjang dengan motivasi. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Teori motivasi yaitu perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menemukan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Katakan tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bermain, itu kesepakatan kelas. Tapi nanti kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Lanjut. Ini sih buat saya ya, setelah pelajari modul 1.4 ini ada perubahan cara berpikir saya, yaitu membuat sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkan sehingga bermudah dalam hal tersebut. Perasaan saya saat mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa marah yang muncul. Namun, saya sudah sadar bahwa marah justru akan membuat masalah bagi kita sendiri. Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong siswa itu berbuat salah. Dan saat saya menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup lega dan senang. Apalagi di TKG, anak kecil itu kadang nawarnya seenaknya sendiri. Maka dari itu, memang kita benar-benar bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk murid, yaitu dalam penanganan masalah. Lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Disiplin itu dari inter kita sendiri, dari dalam. Betul apa enggak? Kalau kita memang tidak ada motivasi dari diri sendiri. Dan yang ketiga, yaitu membangun hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Dan yang kelima yaitu meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Amin. Membaca surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza abadi tarmihim bihijaratin min sijjin faja'alahum ka'asim ma'kul. Saya selana rabbatal habi wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum min. Terima kasih telah menonton video saya tentang budaya positif. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih telah menonton video saya tentang budaya positif.